Hello everyone, I'm Cici Pangalpurwati and my friend Stephanie Octavia. We will explain about basics of the supervision process. So let's check it out. So today we will discuss about 4 submaterial that we have, such as definition, importance to supervision, type of supervision, and the last one is surveillance process designs. So let's move to first submaterial. Jadi sebenarnya apa sih proses pengawasan dalam manajemen itu? Di sini saya mengutip dari Robert G. Makler. Pengawasan manajemen yaitu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, dan membandingkan kegiatan nyata atau yang saat ini sedang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta dari penyimpangan itu kita dapat mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan itu dapat dialokasikan dengan cara paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Now you guys already know what the definition about supervision process. But what the importance supervision process in a company? We will discuss it in 4th element, such as change in organizational environment, and the second is increasing organizational complexity, and the third, number of errors, and the last one is managers need to delegate authority. So let's discuss about it. Okay, the first is change in organizational environment. Jadi apa sih itu maksudnya? Change in organizational environment itu adalah perubahan lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan organisasi menjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari kan dalam suatu perusahaan, seperti munculnya inovasi produk baru, pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan tersebut yang berpengaruh terhadap barang atau jasa dalam suatu perusahaan, sehingga mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan atau peluang yang diciptakan terhadap perubahan yang terjadi, seperti itu. Next, we move to increasing organizational complexity. Jadi apa sih itu? Jadi increasing organizational complexity ini adalah meningkatnya kompleksitas organisasi, atau dalam konteks ini adalah perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka memerlukan proses pengawasan yang lebih formal dan hati-hati agar produk yang dihasilkan itu bisa tetap terjamin kualitasnya dan juga profitabilitasnya tetap terjaga. Nah, untuk mencapai hal itu, maka suatu perusahaan harus melakukan proses pengawasan dengan efektif dan efisien. Okay, next point is number of errors. Jadi apa sih number of errors ini? Number of errors ini adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau misalnya pekerja ini lebih minim melakukan kesalahan, maka manajer tidak harus melakukan pengawasan yang sampai kritis, begitu ya. Tapi jika para pekerja ini banyak melakukan kesalahan, maka manajer perlu melakukan proses pengawasan secara lebih intens untuk mengetahui apa sebabnya kesalahan-kesalahan ini. Entah ini berasal dari kesalahan teknisnya atau para pegawainya yang mungkin bisa jadi kurang di training atau kurang paham terhadap job desk-nya, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar memperlancar proses pengoperasian perusahaan. Okay, this point is last point for me. Is managers needs to delegate authority. Jadi manajer ingin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya.
Mengapa proses pengawasan menjadi penting ketika manajer ingin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya? Karena pada proses pengawasan itu manajer bisa tahu performa setiap pekerja dan manajer bisa menentukan kira-kira pekerja mana yang siap dan pantas untuk mendapatkan wewenang ini. Misalnya manajer ingin mendelegasikan wewenang sebagai supervisor kepada beberapa pekerja saja. Nah, dari mana manajer bisa memilih orang tersebut? Nah, itu bisa dipilih melalui proses pengawasan. Untuk apa? Agar perusahaan ini tidak boros atau menggunakan sumber dayanya dengan efisien, seperti itu. Hi, I'm Stephanie Octavia, and today we will discuss about 3 topics. The first one is types of supervisions. The second one is surveillance process design, and the last one is strategic surveillance areas. So, let's start from the first topic. So guys, there are 3 types of supervision. Ayo kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada feed forward control atau pengendalian awal. So guys, there are 3 types of supervision. Let's start from the first one. Yang pertama ada feed forward control atau pengendalian awal. Jadi dia ini dilakukan sebelum aktivitas dimulai untuk mencegah potensi masalah atau penyimpangan dari rencana awal. Fokusnya itu adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mengantisipasi perubahan. Tujuannya sendiri adalah memastikan setiap elemen awal dalam proses sesuai standar sehingga risiko kesalahan yang akan terjadi itu dapat diminimalkan. Contohnya adalah sebuah perusahaan manufaktur melakukan pengawasan terhadap bahan bakunya yang dia terima dari pemasok sebelum melakukan proses produksi. Jadi dia melakukan pengawasan terlebih dahulu di awal-awal sebelum proses produksinya itu dimulai untuk menghindari produk-produk yang dia hasilkan itu jelek karena kualitas bahan bakunya itu buruk. So, the second one is concurrent control atau pengendalian selama proses. Jadi dia dilakukan di tengah aktivitas untuk memastikan proses berjalan sesuai standar. Jadi dia dilakukan seiring berjalannya aktivitas produksi tersebut dilakukan. Tujuannya untuk menjaga proses untuk tetap terkendali saat berlangsung dan meminimalkan risiko kegagalan secara langsung. Contohnya, seperti sebuah restoran cepat saji menggunakan timer otomatis untuk memastikan makanan dimasak pada waktu yang tepat sehingga kualitas dan konsistensi tetap terjaga. Dia tetap dipantau selama prosesnya berjalan. Dia tetap dipantau. So, the last types of supervision is feedback control atau pengendalian setelah aktivitas. Feedback control ini dilakukan setelah aktivitas selesai untuk mengevaluasi hasil. Fokusnya adalah membandingkan hasil aktual, hasil yang di akhirnya itu dengan standar yang ditentukan di awal. Lalu menggunakan informasi tersebut untuk evaluasi, untuk perbaikan di masa depan, seperti di produksi yang selanjutnya gitu. Tujuannya adalah mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas proses berikutnya. Contohnya, setelah menyelesaikan sebuah proyek konstruksi, tim mengevaluasi penyebab keterlambatan dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk meningkatkan perencanaan proyek mendatang. Jadi dia mengamati nih di proyek yang sekarang yang sudah dia kerjakan kemarin-kemarin itu
apa yang menyebabkan keterlambatan, apa yang menyebabkan kegagalan. Mungkin kayak di satu sisi ada ini kurang cocok dengan perencanaan awal, ini menyimpang, ini kurang seperti ini. Dia menggunakan hal itu untuk sebagai bahan evaluasi untuk proyek yang mendatang. Okay, so let's move to the second topic. Topik yang kedua adalah proses desain pengawasan atau surveillance process design. Ada beberapa langkah untuk merancang pengawasan. Itu yang pertama adalah tentukan hasil yang diinginkan. Jadi contohnya seperti sebuah toko retail menetapkan target penjualan. Jadi kayak entah itu target penjualan harian atau mingguan atau bulanan untuk setiap cabang. Jadi goalsnya tuh jelas. Yang kedua ada tetapkan indikator dan standar kinerja atau establish performance indicators and standards. Dia menetapkan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja. Contohnya seperti memastikan tingkat penjualan sesuai target yang telah ditetapkan. Jadi karena sebelumnya kan dia udah menetapkan target penjualan. Jadi langkah yang kedua adalah memastikan bahwa target itu tercapai. Yang ketiga ada kembangkan sistem informasi dan umpan balik atau develop an information and feedback system. Jadi dia itu merancang sistem untuk memonitor dan memberikan laporan kinerja. Contohnya seperti sistem pelaporan harian untuk memantau hasil penjualan setiap cabang. Jadi ada tim kayak admin penjualan gitu ya. Dibutuhkan seorang tim admin penjualan untuk tracking dari setiap kantor cabang hari ini penjualannya berapa, atau mingguan atau bulanan gitu. Jadi untuk dipantau apakah kembali lagi ke yang kedua tadi. Jadi dia itu untuk memantau apakah jumlah penjualannya sudah sesuai dengan target yang ditentukan di awal. Lalu selanjutnya ada bandingkan hasil aktual dengan standar atau compare actual result with standards. Jadi dia melakukan analisis untuk melihat apakah ada penyimpangan dari standar. Jika target penjualan tidak tercapai, perusahaan membandingkan hasil aktual dengan target. Jadi dia membandingkan berapa penjualan yang sudah terjadi, berapa barang yang sudah terjual dengan standarnya, dengan targetnya. Jadi dia membandingkan itu apakah lebih besar atau lebih sedikit, atau kira-kira gapnya jauh nggak sih gitu. Dan yang terakhir ada ambil tindakan korektif atau take corrective actions, yaitu mengatasi masalah dengan memberikan solusi. Contohnya memberikan pelatihan tambahan kepada staf penjualan jika target tidak terpenuhi. Jadi diikutkan workshop atau training di staf penjualannya. Mungkin dia kurang jago marketingnya itu, dia diikutkan untuk workshop digital marketing. So guys, the last topic is strategic surveillance areas atau area strategis pengawasan. Pengawasan lebih difokuskan pada area kritis. Seperti yang pertama adalah keuangan. Itu melakukan audit untuk memastikan laporan keuangan akurat. Lalu yang kedua ada hubungan kerja, itu memantau hubungan antara manajer dan karyawan untuk menjaga produktivitas. Dan yang terakhir adalah produksi, itu mengawasi kualitas dan jumlah produk untuk memenuhi permintaan pasar. So guys, here's the last topic from me is tools for surveillance atau alat pengawasan.
Yang pertama ada Management by Exception or MBE. Dia fokusnya hanya pada masalah yang signifikan. Jadi contohnya kayak CEO hanya meninjau laporan saat ada penyimpangan besar dari target pendapatan. Jadi kalau ya kecil-kecil aja ya dia nggak akan melakukan tinjauan gitu. Dia nggak, maksudnya bukan hal yang urgent gitu. Lalu yang kedua ada Management Information System or MIS. Itu sistem informasi yang memberikan data akurat dan tepat waktu untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya sistem ERP atau Enterprise Resource Planning digunakan untuk melacak inventaris dan laporan penjualan secara real time. So guys, that's all from me and Cici, and terima kasih sudah menonton.